Alat-alat di sini udah tahu namanya? Belum ya? Dek, udah pada tahu sesuatu belum? Belum. Jelasin namanya sesuatu. Nah, ini harusnya dimasukkan ke bak instrumen steril ya. Kalau besok melakukan tindakan ini dimasukkan ke steril karena dia steril ya. Terus biasanya buat dressing untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Sulfatul itu merek aja, tapi di sini namanya biasanya kita sebutnya dressing. Kalau mau lihat silakan. Jadi nanti itu dibuka ya. Ini nanti biasanya itu dibuka. Kan ini ada tengah ini kan lapisan yang jaring-jaring. Nah, yang jaring-jaring ini yang kita tempelkan ke lukanya. Itu. Jadi ini kan kita buka. Nah, terus kita ambil, tapi pakai yang steril ya. Diambil pakai pinset chirurgis biar dia bisa keambil, terus baru kita tempelkan. Nah, biasanya kalau saya kan ini di sini masih ada dia ada apa namanya? Salep-salepnya juga kan di sini masih ada terselimuti. Nah, itu biasanya saya kasihkan ke pasien tapi masih menggunakan pinset yang steril gitu. Jadi biar enggak cuma ini kan eman-eman ya dia, masih ada salep-salepnya. Karena kan sama-sama steril jadi masih bisa digunakan. Tuh, jadi ini buatannya. Oke. Untuk ini udah tahu namanya apa? Duk bolong ya namanya. Duk bolong. Ini sifatnya steril, jadi ditaruh di sini. Terus ada benang. Sebenarnya benangnya bukan ini benang jahit ya. Nah, harusnya kita nggak pakainya benang jahit. Ada itu. Ya, alatnya tidak mencukupi ya, Dek ya. Jadi kita belajarnya pakai benang jahit. Terus ini gunting. Gunting itu macam-macam. Kalau di sini dia gunting yang stam itu apa sih namanya? Ini tajam. Nah, tajam sama yang tukul. Karena ada yang tajam sama tajam. Nah, ini termasuk tajam sama yang tukul gitu. Terus ini ada pinset. Jangan salah ya, ini pinset ya. Oke. Nanti kalau Eva saya tanya ini apa, jangan bingung mana krem mana pinset. Pinset chirurgis yang mana? Yang ada gigi. Pinset chirurgis itu yang bergigi. Kalau ini anatomis ya. Chirurgis anatomis yang ada giginya. Terus ini di sini ada klem atau biasa kita sebut needle holder. Ini klem. Kalau klem itu juga ukurannya macam-macam, gitu ya. Yang ada ininya di sini. Jadi dia ada 3 bagian, ujung, tengah, sama buat kita ngeklemnya. Gitu. Ukurannya juga beda-beda tergantung penggunaan atau fungsinya. Terus di sini ada jarum. Jarumnya juga macam-macam. Tadi ada yang panjang, ada yang pendek. Terus Dek, kalau jarum yang ujungnya cuma satu aja lubangnya, itu berarti udah patah di sini. Berarti juga. Terus kalau dia menggok-menggok itu apa istilahnya? Ya nggak lurus lah. Nah, kan ini kan lurus semua ya bentuknya. Biasanya itu karena kan kita medianya ini harusnya kan media yang sifatnya hampir mirip seperti kulit, pantomnya. Jadinya kita akan mudah untuk memasukkan gini. Jadi nggak kan kalau kain jadinya menyerabut gini ya dia. Jadinya kan susah untuk masuk gitu. Jadinya besok kalau misalnya Eva dipilih jarum yang kualitasnya baik gitu ya. Terus yang lubangnya juga 2. Terus ini masuk di instrumen yang steril. Nanti di sini juga akan ada kasa yang udah kita lakukan diperas ini nanti waktu saya melakukan tindakan. Terus ada handscoon steril, ada handscoon bersih, bengkok harus didekatkan, ada kom, ada kasa ya.
sama ini apa namanya? Korentang. Korentang itu sifatnya yang depan sini adalah steril, ya sini bersih. Jadi nanti kalau sudah menggunakan mau proses steril, nanti prosesnya menjahit, itu jangan lagi menggunakan korentang karena kan sifatnya bersih. Tangan kalian sudah menggunakan handphone steril gitu ya. Terus ini sifatnya bersih, dibersih juga sama. Kita butuh kalau sewaktu-waktu, oh iya, ini gunting apa deh yang ada ininya? Gunting jadinya. Ini gunting jadinya. Ini gunting untuk updating. Jadi nanti saya kasih prosesnya. Nah, jadi kalau mau updating itu biasanya menggunakan gunting yang ujungnya ada kayak apa ya, bentuk U-nya. Itu ya, ini juga gunting, namanya tetap sama gunting, cuma dia bentuknya aja bengkok, terus dia yang apa namanya, tajam sama tajam. Ada juga yang tajam sama tajam tapi dia yang lurus. Jadi macam-macam ya. Terus ada pinset juga di sini, nanti buat bersihin luka. Ada spet sama ada lidokain untuk anestesi. Jadi proses untuk anestesi ini sebenarnya bisa di prinsip steril, tapi karena kita akan melakukannya akan sendiri, jadi saya memasukkannya di prinsip bersih gitu ya. Oke, jadi alatnya besok yang disiapin setiap mahasiswa itu seperti ini. Kalau ini kan sifat ada 15 tambah 1 ya. Kalau besok Mbak Mela kan juga ini praktikum terakhir saya untuk heading, jadinya kalau yang susulan nanti kemungkinan akan mengikuti kelas ini ya deh ya. Terus jadi besok tiap mahasiswa satu set ini. Kemudian pengalaman kemarin kalau kita cuma pinjamnya 2 set yang seperti ini, dia akan lama deh nanti. Karena kan saya tidak membatasi untuk teman-teman memasukkan benang sama heading, karena itu membutuhkan waktu lama. Apalagi belum ditambah tremor-tremornya, deg-degannya, nah itu lama lagi. Itu ya dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Untuk yang tadi mana? Ini kan dimasukkan dalam steril. Nah itu dibuka atau dibungkus? Biasanya ininya aja. Kan kita bukanya gini. Set gitu kan deh. Terus kita ambil pakai yang udah steril tadi. Masuk ya kalau itu. Masuk sesuai ukuran lukanya seberapa. Misalnya jahitannya cuma segini ya. Ya dipotong aja, sesuaikan, terus kemudian dimasukkan ke sini. Jadi besok bilang aja, tapi kan saya siapin di depan teman-teman biar ingat gitu. Karena kan dia nggak dimasukin di sini beneran gitu. Jadi besok bilang aja udah dibersihkan lukanya, terus habis itu dikasih dressing, baru habis itu dikasih kasa untuk penutup, baru di plaster. Gitu. Jadi besok bilang aja gitu tindakannya. Kasih Bu. Oke, udah ya, kita mulai untuk praktikumnya. Jadi prinsipnya ada bersih sama steril. Kenapa deh? Dari mulai preinteraksi, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah membaca rekaman dispasien, saya sudah mencuci tangan, saya sudah menggunakan APD dan saya siap bertemu dengan pasien. Oke, terus kita cuci tangan dulu di ruangan. Terus kita masuk ruangan, kita tutup tirai atau pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Sakit ya? Masih nyeri ya Bu ya? Baik, perkenalkan kembali ya Bu, saya perawat Ninda yang berjaga pada shift pagi mulai dari pukul 7 hingga nanti pukul 3 siang. Hari ini kita akan melakukan heading atau penjahitan luka dikarenakan kemarin ada luka di bagian lengan Ibu, ada luka robekan sehingga akan dilakukan tindakan untuk penjahitan luka. Begitu ya Bu ya? Nanti untuk waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nanti akan saya aba-aba sebelum Ibu akan saya lakukan tindakan untuk perawatan luka, kemudian kami berikan anestesi, baru nanti akan memulai untuk tindakan heading atau penjahitan. Seperti itu ya Bu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Belum. Saya konfirmasi lagi atas nama Ibu
Oke, baik Ibu Ani usianya 50 tahun ya. Baik, betul ya Bu Ani usianya 50 tahun. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita membaca basmalah dulu agar dilancarkan untuk tindakan hari ini. Kita membaca basmalah bersama-sama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kita cuci tangan kembali ya Bu. Tangan, pakainya hand cup. Terus baru mulai tindakan bersih dulu. Ini sudah dikasih NaCl sebelumnya. Yang nutup lukanya. Kalau lukanya besar terus kotor, itu kita bersihnya nggak perlu satu-satu kayak gini, bisa juga langsung diguyur pakai NaCl. Jadi tergantung sama lukanya. Terus habis itu kita bersihkan lukanya. Dari center ke koridor, jadi dari tengah ke kalau kita dari sini ke dalam itu kan otomatis kotoran malah masuk ke dalam, jadi harus dari tengah ke luar. Kalau misalnya ada box instrumen safety box, itu bisa langsung dimasukkan ke safety box. Besok pura-pura aja ya. Misalnya lukanya kecil, terus saya ngambilnya 2 mili. Baik Ibu, saya akan melakukan suntik anestesi agar nanti Ibu tidak merasakan sakit saat kita mulai melakukan heating atau penjahitan luka ya Bu ya. Nanti saya akan berikan aba-aba. Jika Ibu merasa nyeri, Ibu tidak boleh untuk menggerakkan bagian lengan Ibu. Silakan Ibu nanti tarik nafas dalam, boleh berzikir atau bersolawat ya Bu ya, untuk mengurangi rasa sakitnya. Baik, saya mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai suntik ya Bu ya. Jadi untuk anestesi ini dilakukan di beberapa titik ya Dek ya, karena kan dia sifatnya lokal. Jadi kalau misalnya dia sakitnya atau lukanya ada di sebelah sini, kita melakukan di atas sama bawah gitu, atau di sampingnya juga. Tarik nafas dalam Ibu. Tarik nafas dalam lagi Bu. Baik. Ini terus kita tunggu. Setelah ditunggu kita cek. Bu, maaf, saya cek kembali. Ibu sudah merasakan mati rasa atau terasa tebal dan kebas Bu di bagian yang saya pegang ini? Ya, baik ya, sudah merasakan kebas ya Bu ya.
sebelum ganti ke handscoon steril kita buka dulu ini, karena kan ujung ini bersih ya dek, setelah steril. Jadi nanti kalau udah pakai steril kan kita nggak bisa buka ini ya. Kita cek lagi, oh alatnya udah lengkap, oke, terus kita ganti ke handscoon steril. Jangan lagi, ini baru buka handphone steril. Padahal baru ya dek, tapi kayak gini gue. Gak bisa ini. Terus kita pasang loop steril. Jadi area ini, misalnya nanti teman-teman naruh barang yang ada di instrumen steril, gak apa-apa karena dia sifatnya steril. Oke, terus misalnya lupanya segini ya, maju aja deh, nanti soalnya kalau masukin jarum harus yang kelihatan. Sebelumnya, jadi ini klem yang panjang ini, yang lurus ini nggak ada tekukan, ini di bawah, dan dia yang ada tekukan ini di atas. Nah kalau nggak kelihatan sampai sini aja nggak apa-apa, di bawah nggak apa-apa. Kayak gini ya. Terus posisinya ini kan dia ada jarum. Jarum itu ada yang runcing ini, sama ada yang berlubang.
yang runcing ini di sebelah kiri. Nah jadi ya, yang runcing adalah di sebelah kiri. Terus kita taruh sepertiga atau setengah bagian di lem. Jangan terlalu di depan banget, tapi di segini, terus kita lem. Arahnya seperti ini ya, ini ya. Oke, kita lem seperti ini ya. Oke, terus kita ambil benang tadi. Jadi benang ini dek ditarik panjang seperti ini, kemudian taruh di depan yang dia runcing kayak gini ya. Taruh yang di depan dia runcing, nggak usah ngambilnya banyak-banyak, ngambilnya secukupnya aja yang ujung kanan ini. Diarahin ke depan kita, ke samping kanan, kemudian masukkan ke sini, klek, klek, sampai 2 kali dia bunyi klek. Udah masuk di lubang kedua. Sekarang kita tahan dengan jari satunya. Kita tahan kayak gini, yang tadi yang kecil ini. Terus ini kita pakai bantuan pinset anatomis buat masukkan untuk benang yang panjang. Benang panjang ini dimasukkan ke lubang pertama dulu. Karena dia benang jahit jadinya brudul ya deh. Tahu brudul nggak? Dia masukkan ke lubang pertama dulu. Kemudian tarik terus. Ditarik bawah. Nah kalau bener dia kayak gini, dia depan sini akan kayak gini kalau bener ngambilnya. Dia kayak gini. Terus yang atas ini kita naikkan dikit, kita tarik. Oke, udah kalau di ujung kayak gini, taruh pinsetnya, jangan sampai keluar ya. Dia masukin ke lubang kedua juga. Udah masuk. Kayak gitu ya. Udah, ini bisa buat untuk kita melakukan netting. Posisinya netting adalah 90 derajat. Tadi ya dek ya, kalau kita mau masukkan jarum sama benang, tangan yang dominan kan biasanya tangan kanan, kecuali yang kidal ya. Jadi untuk megang si needle holdernya ini pakai tangan kiri. Jadi nanti waktu proses untuk kita memasukkan benang terus ngambil si pinset ini menggunakan tangan kanan kayak gitu ya. Jangan sampai kebalik biar mudah nanti memasukkannya. Terus kan kita ini udah sama-sama steril, jadi nggak perlu megang ininya aja. Jadi kamu megang ini kan karena tangannya kecil, terus nanti megang ini kan kesusahan buat nahan. Jadinya kita megang ini nggak apa-apa kayak gitu. Oke, udah bisa untuk melakukan heading. Nah ini posisinya 90 derajat menggunakan pinsetnya sekarang yang sirupis. Jadi pertama ini untuk lukanya. Ini lukanya kita ambil kayak gini, kita tarik gini, terus kita masukkan jarum, jarumnya. Oke, terus kita ambil di sisi satunya, garis aja. Harusnya nggak gini ada ya. Harusnya dia kalau betulan dia kita ambil, saya nggak perlu gini-giniin kasihan.
ditarik sampai ambil ya jadi iya beneran copot. Terus sisain dikit, ini taruh aja. Ini harusnya kalau modelnya nggak kayak gini dia masih stay di sini ya dia. Terus kita membuat simpul, ini kita tutup dulu, ini kita sisain sedikit di sini. Terus ini kita pegang aja, ini needle holdernya di depan benang. Terus kita buat simpul 1, 2. Terus kita ambil, ditarik, dikunci. Tuh ya. Kuncinya sebenarnya yang kencang biar menyatu antara yang kanan sama yang kiri itu menyatu. Tapi kalau saya tarik nanti dia copot. Benang jahit. Terus lagi simpulnya 2 kali, ambil, tarik, terus satunya dikunci. 1, ambil, tarik, dikunci. Udah selesai. Terus baru kita cut. Sisa benang di sini kita sudah selesai. Kayak gitu ya. Besok Evanya juga sama, 1 kali aja. Yang penting bisa masukin benang, bisa jahit, dan bisa membuat simpul. Jadi 1 aja. 1 aja. Kemarin ada yang ketagihan waktu Eva udah bisa 1, pengennya banyak. Tapi kan temen yang lain belum bisa. Kalau udah bisa, enak saya pengen lagi. Tapi kalau belum bisa, mau nangis rasanya. Oke, udah selesai. Kayaknya. Ya nanti coba ya. Coba. Udah selesai kayak gini. Misalnya udah banyak ya dek. Misalnya kan ada 3, 5 atau berapa jahitan. Terus kita cek lagi apakah ada perdarahan, ada pus atau nanah, atau ada luka. Di sini kita bersihkan dulu pakai tadi fase yang udah kita pakai NaCl ya. Kita bersihkan. Sudah selesai. Udah nggak ada luka-luka lagi. Terus kita ambil sufrato tadi, terus kita taruh sufrato di sini. Tak perlu deh. Terus kita tutup. Ada juga yang pakai betadine untuk dressingnya, tergantung lukanya juga. Terus kita tutup pakai kasa, baru kita plaster. Nah ini plaster saya udah on. Tuh, udah nggak steril lagi tangan saya. Terus kita lakukan plaster. Udah selesai. Jadi besok tindakan yang untuk fiksasi ini bilang aja apa saya sudah melakukan dressing, saya sudah ini menutup dengan kasa dan saya plaster. Terus kita beresin alatnya. Baik Ibu, untuk tindakannya sudah selesai, tindakan heatingnya. Bagaimana Ibu perasaannya? Belum terasa ya Bu ya tangannya. Oke baik Bu, nanti sekitar 1 jam lagi saya akan kembali Bu untuk mengecek keadaan Ibu, dan saya akan memberikan injeksi untuk perawatan Ibu kurang lebih 1 jam. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu Ibu terkait dengan tindakan sebelumnya? Baik, jika tidak ada, saya akan kembali ke nurse station. Jika ada apa-apa, nanti silakan Ibu pencet tombol di samping tempat tidur Ibu. Terima kasih hari ini untuk kerjasamanya. Ibu sudah melakukan dengan baik. Untuk tindakannya sudah berjalan dengan lancar. Nanti saya akan kembali lagi. Saya pamit ya Bu. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus kita bersihkan. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Gimana? Itu namanya apa? ini Sufrato. Bilang aja deh, sudah di
diberikan dressing. Dressing kan sebelum ini ya, dressing, terus habis itu ditutup dengan pasta, baru plaster. Bilang aja besok. Nggak usah, ngomong aja. Nanti pas mau pakai swab. Nggak usah. Kayak gini aja. Kayak gini aja udah lama deh. Tadi dari cara masukkan benang ke jarum udah paham? Insya Allah. Oke. Belum dicoba. Terus caranya heading udah? Oke, kalau gitu sekarang saatnya mencoba. Soalnya kalau nggak nyoba itu